Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di channel ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman yang mengikutinya. Dan channel ini khusus membahas mengenai perikanan dan juga budidaya perkebunan sayuran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kembali perkembangan nila yang sudah saya tanam, dan ini usianya sudah 2 bulan ya. Untuk ukurannya ada yang sudah 4 jari. Dan bagaimana ini tips saya untuk mempercepat perkembangan ikan nila supaya cepat besar. Tentu ada beberapa hal teman-teman yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, tentu kita menggunakan bibit nila unggul ya. Nah, untuk dapat memanen ikan lebih cepat, maka sebaiknya kita menggunakan bibit nila yang benar-benar unggul ya, yang mungkin bisa didapatkan di tempat-tempat pembibitan nila yang sudah tersertifikasi gitu. Nah, untuk selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan juga oleh teman-teman, pastikan bahwa nila yang nanti teman-teman beli adalah nila yang mempunyai atau dikenal dengan nila yang sudah monosek ya. Nah, ini dikenal mungkin memang lebih menguntungkan karena hanya membudidayakan ikan yang memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak dicampur antara jantan dan betina, sehingga proses untuk perkembangan akan lebih cepat ya. Nah, ini dilakukan demi menghindari perkawinan antar ikan, sehingga energi ikan untuk tumbuh ini tidak terkuras dan teralihkan dengan proses perkawinannya. Karena energi ikan yang terkuras itu akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ikan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya pastikan menggunakan atau kita melihat benih yang memang benar-benar sehat ya. Ini perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Kalau kita lihat ketika saya memberikan pakan, ini ada beberapa terlihat perilaku ikan yang dirasa sehat ya. Di antaranya ikan ini akan lebih agresif ya ketika diberikan pakan, karena memang saya menggunakan kolam ikan air deras, maka ikan itu mampu untuk melawan arus ya. Kemudian dipastikan juga tidak ada cacat atau luka di bagian tubuh begitu. Nah, teman-teman, selanjutnya juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yaitu kualitas air kolam juga ya, perlu untuk diperhatikan. Kualitas air pada kolam budidaya sangat menentukan laju pertumbuhan ikan. Maka dari itu sangatlah penting bagi pembudidaya untuk selalu memantaunya. Nah, air kolam yang kotor, tercemar oleh berbagai zat akan mendatangkan penyakit pada ikan. Untuk itu, perawatan kolam secara berkala selama proses budidaya sangat dibutuhkan. Persyaratan air kolam ikan yang harus dijaga adalah nilai pH-nya berkisar antara 6,5 hingga 8,6 ya. Nah, teman-teman, saya menggunakan kolam sistem air deras, sehingga ini airnya langsung dari sungai ya. Nah, maka untuk mengantisipasi sungainya kotor, maka untuk pemberian pakan saya tunda terlebih dahulu sampai airnya lumayan jernih ya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ikan tersebut begitu. Nah,
maka dalam hal ini tentu teman-teman juga perlu untuk mengantisipasi ya, ketika hujan juga datang, nah atau ketika kira-kira mendung sudah mulai turun hujan, sebaiknya jangan paksakan untuk diberikan pakan begitu ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, hal yang bisa mendorong untuk mempercepat pertumbuhan ikan yaitu adalah kebutuhan akan pakan ya. Nah, ini pakan yang sudah saya siapkan, tentunya pakan yang sudah saya bibis ya. Nah, biasanya ini kebutuhan pakan itu kurang lebih 3% ya dari bobot ikan. Untuk menentukan jumlah pakan yang lebih efektif, sebaiknya kita bisa lakukan penimbangan bobot ikan itu setiap 2 minggu sekali ya. Tapi saya biasanya 1 bulan sekali ini juga dipertimbangkan lah kira-kira berapa persen ya untuk diberikan pakan. Tetapi itu juga kalau berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, biasanya kalau sudah besar, untuk pemberian pakan saya sampaikan atau berikan terhadap ikan itu sesuai dengan keinginannya ya. Kalau ikannya memang masih pingin makan ya mungkin kita bisa berikan porsi yang lebih ya. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan, beberapa tips ya atau cara mempercepat laju pertumbuhan ikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.